Kerajaan Pajajaran didirikan di wilayah barat Pulau Jawa, tepatnya di Pakuan, yang kini dikenal sebagai Bogor, Jawa Barat. Pajajaran sering disebut sebagai penerus dari Kerajaan Sunda, salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dan memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Nama besar Pajajaran tidak bisa dilepaskan dari sosok Prabu Siliwangi, yang dikenal sebagai salah satu raja terbesar dan paling bijaksana dalam sejarah kerajaan ini. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja memimpin kerajaan ini menuju masa kejayaannya. Prabu Siliwangi memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah Prabu Siliwangi memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pembangunan infrastruktur penting seperti sistem irigasi untuk pertanian dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat kerajaan dengan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini memajukan sektor pertanian dan perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan. Selain itu, Pajajaran memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sunda Kelapa, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta, adalah salah satu pusat perdagangan utama di Nusantara. Barang-barang seperti rempah-rempah, beras, emas, dan produk kerajinan diperdagangkan dengan bangsa lain, termasuk Tiongkok, India, dan negara-negara di Timur Tengah. Di bidang politik, Prabu Siliwangi juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar lain seperti Majapahit dan Malaka. Ini memperkuat posisi Pajajaran baik di dalam maupun di luar Nusantara. Di samping ekonomi dan politik, budaya dan kepercayaan masyarakat Pajajaran juga berkembang pesat. Masyarakat Sunda yang hidup di masa itu menganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang memuja roh-roh leluhur dan kekuatan alam. Beberapa ritual adat masih diwariskan hingga kini oleh masyarakat Sunda. Kerajaan Pajajaran juga meninggalkan banyak artefak sejarah berupa prasasti. Salah satunya adalah prasasti batu tulis di Bogor yang menceritakan tentang pemerintahan Prabu Siliwangi dan kejayaan kerajaan ini. Setelah masa kejayaan Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran mulai mengalami penurunan kekuasaan. Salah satu penyebab utamanya adalah konflik internal dan eksternal. Kesultanan Banten yang semakin kuat di bawah pimpinan Sultan Maulana Yusuf memandang Pajajaran sebagai ancaman. Selain itu, peralihan agama di wilayah Nusantara dari Hindu-Buddha ke Islam juga mempengaruhi stabilitas Pajajaran. Tahun 1579 menjadi titik balik bagi Pajajaran. Sultan Maulana Yusuf dari Banten melancarkan serangan besar-besaran ke Pakuan. Pasukan Pajajaran kalah dan ibu kota mereka berhasil dihancurkan. Ini menandai runtuhnya kerajaan Pajajaran sebagai kekuatan politik di Jawa Barat. Meskipun kerajaan Pajajaran telah runtuh, warisan dan pengaruhnya masih bisa dirasakan hingga sekarang. Banyak nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta filosofi kehidupan yang berasal dari masa kejayaan Pajajaran masih dianut oleh masyarakat Sunda hingga saat ini. Situs-situs bersejarah, seperti prasasti batu tulis di Bogor, menjadi saksi bisu atas kejayaan kerajaan ini. Peninggalan tersebut membantu kita memahami bagaimana kehidupan pada masa itu serta jejak kekuasaan Prabu Siliwangi yang masih dikenang dalam cerita rakyat Sunda. Kerajaan Pajajaran mungkin telah hancur secara fisik, tetapi pengaruhnya terus hidup dalam budaya dan sejarah masyarakat Sunda. Dari masa kejayaan Prabu Siliwangi hingga kehancurannya oleh Kesultanan Banten, Pajajaran adalah salah satu bagian penting dari sejarah Nusantara. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu suka konten sejarah seperti ini. Tulis di kolom komentar jika kamu ingin kami membahas sejarah kerajaan lain di Nusantara.
Sampai jumpa di video berikutnya.